Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mr. Asep. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi literary criticism atau dalam bahasa Indonesia adalah kritik sastra. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari pengertian atau definition. Apa itu kritik sastra? Kritik sastra adalah studi, diskusi, evaluasi, dan juga penelaahan dari karya sastra. Mari kita coba definisikan kembali agar kita benar-benar paham tentang apa itu kritik sastra. Nah, kritik sastra adalah evaluasi dari karya sastra. Ini termasuk klasifikasi berdasarkan genre, analisis struktur, dan juga penilaian dari suatu karya sastra. Pendapat tersebut menurut Bergson dan Gans, ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, guys. Dan kita coba definisikan kembali. Menurut pengertian lain, kritik sastra mengungkap sastra apa atau literatur itu seperti apa, ruang lingkupnya, what it does, ruang lingkupnya seperti apa, dan apa yang membuatnya bernilai atau berharga, semacam itu. Masih pengertian? Oke. Kritik sastra adalah metode yang digunakan untuk menelaah berbagai karya sastra dan banyak aliran yang berbeda dari kritik sastra yang memberikan kita sudut pandang dalam mengungkap aspek-aspek penting dalam karya sastra. Next, ada pertanyaan. Mengapa kita harus menganalisa segala sesuatu, itu kan, atau segala sesuatu? Maka jawabannya, pertama, untuk meningkatkan kesenangan kita terhadap sesuatu. Yang kedua, untuk mencari makna yang meningkatkan pemahaman kita akannya atau tentangnya. Sokrates berkata bahwa hidup yang tanpa penelaahan, ya tidak layak dijalani begitu. Itu menurut seorang filosof besar Yunani kuno, Sokrates. Jadi hidup yang tidak ada proses penelaahan, yang gak layak dijalani begitu. Gak usah hidup lah gitu. Next. Kemudian, selanjutnya. Nah, kritik sastra membantu kita untuk memahami apa yang penting tentang suatu teks, baik dalam konteks struktur, konteks sosial, ekonomi, dan juga sejarah. Apa yang tertulis dalam suatu teks, dan bagaimana teks tersebut bisa menggerakkan si pembaca. Selanjutnya, kritik sastra membantu kita untuk memahami hubungan antara pengarang atau penulis, pembaca, dan juga teks. Jadi, kritik sastra utamanya meningkatkan kesenangan dari aktivitas membaca kita terhadap suatu karya sastra. Semacam itu. Jadi, kritik sastra adalah upaya menelaah berbagai karya sastra. Karya sastranya itu apa saja, bisa bersifat written, ataupun ditampilkan, ataupun contohnya seperti kita bisa membuat kritik terhadap film, novel, short story, lagu, dan sebagainya. Nah, ada beberapa paradigma yang mesti kita pahami di sini. Ya kurang lebih ada
paradigms atau 8 paradigma begitu ya. Oke, apa saja paradigmanya itu? Ada formalism atau formalisme, tapi bukan formalin ya. Terus kedua Marxisme. Terus ada feminism atau feminisme. Ada juga psychoanalytic. Ada juga cultural criticism. Ada juga structuralism. Ada post-structuralism dan archetypal. Coba kita tuntas satu persatu ya guys. Apa saja yang dimaksud dari istilah-istilah tersebut. Oke, check it out. Nah, formalist criticism. Jadi kritik dalam sudut pandang seorang formalis ini, jadi seorang formalis, pembaca formalis dari suatu teks dia fokus terhadap simbol, metafor ataupun figurative language, ya, meneliti bahasa kiasan, imagery. Apa itu imagery? Yaitu kiasan yang berkaitan dengan five sense atau device yang berkaitan dengan 5 panca indera itu, pendengaran, penglihatan dan sebagainya, characterization dan lain sebagainya. Nah, seorang formalisme dia akan mengabaikan biografi penulis dan hanya fokus pada interaksi antara elemen sastra yang ada di dalam teks. Hanya mempertimbangkan elemen-elemen seperti plot, narator, struktur, dan sebagainya. Nah, hal ini sebetulnya yang sering kita lakukan ya. Kalaupun misalkan guru ataupun dosen menyuruh tolong telaah intrinsic elemen. Kan ada dua ya, ada intrinsic elemen, ada juga extrinsic elemen. Nah, ketika siswa disuruh tolong ditelaah karya sastra ini berdasarkan intrinsic elemen, berarti dia menyuruh menelaah misalkan novel atau lain sebagainya berdasarkan ada plot, strukturnya, gitu kan, semacam ada setting, ada karakter, ada characterization, ya plotnya gitu dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk ke dalam intrinsic elemen. Sementara kalau extrinsic elemen biasanya mengungkap di luar dari intrinsic elemen. Apapun itu, bisa itu sosial background dari si penulis, latar belakang masyarakat yang ada ketika penulis hidup dan sebagainya gitu. Nah, it's what you do most often in English literature, yaitu yang sering kita lakukan sebetulnya. Berarti tanpa disadari sebetulnya kita sudah banyak menjadi seorang formalist criticism. Berikutnya ada biographical criticism atau kritik dalam sudut pandang biografi penulis. Nah, sebagaimana namanya, tipe dari kritik sastra ini, ketika membaca teks, dia mencari pengaruh si penulis dengan menelaah kehidupan si penulis. Kita dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang tulisan tersebut. Jadi, menelaah antara hubungan kehidupan si penulis dengan tulisan. Itu korelasinya ya. Jadi karena disadari atau tidak, biasanya orang akan menuliskan sesuatu yang empirik gitu ya, atau berdasarkan pengalaman hidup gitu. Biasanya tidak jauh, meskipun karakternya
mungkin saja difiksikan, tapi jalan cerita bisa jadi berkaitan dengan apa-apa yang dialami oleh si penulis seperti itu. Bisa juga berkaitan dengan kekecewaan, kebingungan si penulis terhadap situasi ataupun kondisi sosial yang ada. Seperti itu. Berikutnya ada historical criticism atau cultural criticism. Nah, this critical viewpoint, jadi sudut pandang ini menelaah teks mengaitkan dengan hubungan sejarah dan juga latar belakang budaya. Tapi terkadang begini, sejarah dan budaya, analisis budaya, terkadang menjadi mirip dengan analisis biografi. Kenapa? Karena keduanya mencoba memotret sejarah dan budaya ya. Karena ketika kita menelaah biografi seorang, otomatis kita juga akan mempertimbangkan atau menelaah sosial, gitu kan, sosial dan juga sosial politik yang ada ketika si penulis itu hidup, gitu. Misalkan ketika seorang penulis hidup di zaman kemerdekaan, berarti situasi kondisi sosial politiknya juga akan terpengaruh, gitu. Nah, kemungkinan karya tulisnya juga pasti sangat terpengaruh dengan itu. Maka kita bisa perhatikan, misalkan karya-karya tulis orang-orang dulu zaman penjajahan, pasti judul-judulnya berkaitan dengan perjuangan ataupun kritik sosial, misalkan, karena dulu kental dengan strata atau pembedaan strata sosial ya, antara orang yang biasa gitu, grassroots, dengan orang yang ningrat begitu. Gitu. Jadi kebanyakan atau banyak dari mereka membuat sebuah karya sastra sebagai alat untuk kritik sosial semacam itu. Nah, selanjutnya ada psychological criticism atau kritik dalam konteks psikologi. Ini teorinya si Simon Freud ya, Freud. Nah, apa itu? Jadi teorinya menerapkan teori-teori psikologi ke dalam sebuah teks untuk mendapatkan pemahaman tentang seluruh karakter yang ada dalam suatu teks. Nah, berdasarkan teori Sigmund Freud, seorang neurologi, gitu kan. Nah, teori ini menelaah orang-orang, ya, karakter, juga hasrat mereka atau nurani mereka, semacam itu. Psychological criticism, di sini ada teori yang dikemukakan oleh seorang ahli psikologis dan neurologis. Dia adalah Sigmund Freud ya. Nah, teori itu adalah ada bunyi teorinya adalah ID, ego, dan superego, gitu kan. Apa itu ID, apa itu ego, dan superego. Nah, jadi dia mengemukakan bahwa dalam diri manusia itu ada yang mengontrol behavior atau yang mengendalikan perilaku. Nah, unsur yang tidak terlihat ini atau yang merupakan dorongan psikologis dinamakan ID, ego, dan superego. Nah, ID itu adalah the animal nature that says do what feels good. Jadi dia dorongan hewani, gitu kan, yang senantiasa mendorong manusia untuk melakukan apa yang dia inginkan, gitu. Jadi kurang lebih dalam terminologi
Islam mungkin hayawaniyah gitu. Jadi dorongan insting hewani gitulah, insting hewani. Atau bisa kita katakan dorongan nafsu gitu kan. Nah, jadi kalau nafsu biasanya senantiasa menginginkan apa yang kita inginkan, tanpa memikirkan baik buruk, benar dan tidak dan sebagainya. Gitu. Kemudian ada ego. Ego ini lebih stadium lanjut setelah ID atau level setelah ID. Reality-based part of your personality that makes decision to satisfy the ID and superego. Jadi realitas berdasarkan bagian dari kepribadian Anda yang membuat keputusan untuk memuaskan atau memenuhi tuntutan ID dan superego. Gitu. Jadi ego ini sudah ada pertimbangannya gitu, ada pertimbangan baik, buruk dan sebagainya gitu. Beda dengan ID tadi. Kemudian ada superego, ini the socialized conscience that tells you what's right or fair. Nah, superego ini adalah nurani gitu kan, yang senantiasa menuntun Anda untuk melakukan apa yang dikatakan benar ataupun adil gitu. Jadi superego ini sudah apa ya? Sangat mendalam, juga penuh pertimbangan hal superego. Nah, itu mungkin dorongan dalam psikologi manusia menurut teorinya siapa tadi? Sigmund Freud ya. Ada ID, ego dan superego. Kalian boleh pelajari lebih lanjut, baca-baca teori psikologinya. Selanjutnya ada juga gender criticism atau kritik sastra berdasarkan gender. Nah, the largest part of gender criticism is feminism. Jadi bagian terbesar dari kritik gender biasanya feminisme. Karena kalau maskulinisme saya tidak pernah dengar gitu ya. Nah, tapi yang ada adalah feminisme. Yang mengkritik dan juga mencari mencari atau berusaha melakukan pembenaran dari subordinasi perempuan terhadap laki-laki atau ketergantungan perempuan terhadap laki-laki gitu, pembelaan ya gitu dalam konteks sosial budaya masyarakat. Nah, dalam bentuk dasarnya feminisme biasanya menuntut tentang kesetaraan, keseimbangan, equality begitu dalam perspektifnya mereka atau orang-orang feminis. Karena berbicara equality ataupun kesetaraan pasti akan subjektif definisinya ya, tergantung dari sudut mana kita memandang. Gitu. Manusia punya konsep kesetaraan, Tuhan juga punya konsep kesetaraan. Gitu. Nah, itu gender criticism. Gitu. Ya, jadi kritik gender itu menganalisa literatur melalui sudut pandang atau kacamata, ya sudut pandang lah ya, sudut pandang peranan gender gitu. Dalam suatu konteks sosiokultur masyarakat. Gitu. Kemudian ada Marxist criticism. Seperti yang kita ketahui bahwa Marxisme ya, kita sering dengar kata Marxisme. Jadi dia itu nama pencetusnya adalah Karl Marx ya, Karl Marx. Jadi Karl Marx ini adalah bukan salah satu, dia orang yang mencetuskan teori Marxisme atau yang menjadi dasar pijakan dari paham atau ideologi komunisme gitu kan. Nah, jadi
Marxist criticism ini berarti melakukan kritik sastra berdasarkan sudut pandang Karl Marx atau paham Marxisme semacam itu. Nah, di sini menginvestigasi asumsi dan nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya, ras, dan juga kelas sosial. Contohnya, apakah orang kaya selalu baik ataupun buruk? Atau sebaliknya, apakah orang miskin dia itu selalu baik atau selalu buruk? Nah itu. Kemudian ya, pendekatan ini utamanya didasarkan pada karya-karya Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Dia adalah seorang filosof politik Jerman, ya, Karl Marx. Yang hari ini karya-karyanya ini dijadikan dasar oleh ideologi besar dunia, ya. Ideologi sosialis komunis seperti itu. Yang banyak dianut oleh Cina, terutama negara-negara Cina, Korea, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada deconstructionism criticism atau kritik dekonstruksi. Dekonstruksi itu berlawanan dengan rekonstruksi. Kalau rekonstruksi artinya membangun, maka dekonstruksi artinya menghancurkan, kan? Nah, apa itu dekonstruksi kritisisme atau kritik dekonstruksi dalam sudut pandang dekonstruksi? Jadi deconstructionism argues that since there is no single meaning of any word, there can be no single meaning of a text. Jadi menurut orang dekonstruksionis, mereka membantah bahwa tidak ada makna tunggal dari suatu kata gitu. Dalam bahasa Inggris kata saja kan mungkin banyak tafsir gitu kan. Nah, bisa dia sebagai alfabet, bisa juga sebuah dan sebagainya gitu. Nah, maka mereka mengemukakan bahwa tidak ada juga tafsiran tunggal dalam suatu teks. Nah, gitu. Jadi ya bebaslah, tergantung siapa yang menafsirkan begitu. Jadi intinya multitafsir gitu. Dia melegalkan multitafsir. Jadi every text therefore has multiple valid meanings because the reader may interpret the words differently than the writer intended them. Jadi oleh karena itu setiap teks memiliki multiple meanings, valid meanings, memiliki makna yang banyak. Karena pembaca mungkin akan menginterpretasikan kata-kata secara berbeda dengan yang dimaksudkan oleh penulis. Ini dalam teori lain mungkin maksudnya subjektivitas, ya. Nah, oke, jadi teori subjektivitas gitu, tergantung dari sudut siapa yang menginterpretasikan semacam itu. Itu teori dekonstruksi gitu. Dia menghancurkan penelahan tunggal begitulah, atau interpretasi tunggal. Nah, itu saja mungkin 8 paradigma yang harus kalian ketahui dalam melakukan kritik sastra, dan materi ini mungkin hanya sebagai pengenalan terhadap kritik sastra, ya. Jadi this is only an introduction to literary criticism. Jadi belum mendalam seperti apa itu dalam melakukan kritik sastra semacam itu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.